Seorang wanita ditemukan warga dalam kondisi kritis seorang diri di tepi jalan yang gelap di area persawahan dekat tempat pembuangan akhir. Dugaan awal wanita tersebut merupakan korban begal karena tidak ditemukan motor korban di tempat kejadian. Benarkah hal tersebut yang terjadi? Berikut kisah lengkapnya. Malam itu, Mulyono melintasi sebuah jalan di tepi area persawahan di Desa Kraton, Kecamatan Kencong, Jember. Tanpa diduga, Mulyono terkejut melihat seseorang tergeletak di tepi jalan. Ketika dihampiri, ternyata sosok tersebut adalah seorang wanita yang tengah sekarat. Mulyono pun segera berteriak memanggil warga lainnya. Korban segera dilarikan ke puskesmas Kencong, sementara warga yang lainnya sibuk mencari motor korban. Namun, warga tidak menemukannya, sehingga timbul prasangka bahwa ini adalah kasus pembegalan. Saat dibawa menuju puskesmas, nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Namun, dalam perjalanan tersebut, korban sempat menyebutkan sebuah nama. Berdasarkan kesaksian tersebut, akhirnya warga membuat laporan ke kantor polisi. Diketahui korban bernama Aini Rofiko, berusia 17 tahun, merupakan seorang pelajar SMK, warga Desa Mayangan, Kecamatan Gumukmas, Jember. Keluarga yang mendapat kabar duka sangat terkejut dengan kejadian ini. Menurut bibi korban Yayu, korban sore itu pamit ke rumah temannya di Kencong. Korban berangkat selepas maghrib dengan menggunakan sepeda motor. Namun, hingga pukul 8 malam, Aini tidak juga kunjung pulang. Yayu pun kaget begitu mendapat kabar bahwa keponakannya tewas dibegal. Hingga keesokan harinya, warga dibuat gempar kembali dengan ditangkapnya seorang pemuda berinisial RAT. RAT sendiri diketahui merupakan tetangga Aini, korban tewas malam sebelumnya. Penangkapan dilakukan berdasarkan keterangan seorang saksi yang mendengar Aini menyebut nama pemuda tersebut sesaat sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo memaparkan pada saat penangkapan RAT melakukan perlawanan dan hendak melarikan diri, hingga polisi melakukan tindakan tegas terukur dengan melumpuhkan kaki kiri tersangka menggunakan timah panas. Melalui pengembangan kasus, diketahui RAT merupakan kekasih dari korban sendiri. Tersangka tega menghabisi nyawa korban karena merasa kesal dimintai pertanggungjawaban atas janin yang berusia 2 bulan di dalam tubuhnya. Namun, tersangka menolak untuk bertanggung jawab karena merasa telah putus hubungan dengan korban. Hingga akhirnya, pada Kamis 29 Desember 2022 malam, tersangka mengajak korban jalan-jalan sembari diimingi untuk pergi ke bidan guna memeriksa kandungan. Sebelumnya, tersangka sudah menyiapkan celurit di pinggangnya. Di tempat kejadian, korban kembali meminta pertanggungjawaban tersangka, hingga akhirnya tersangka langsung membacok korban di bagian leher dan perutnya. Setelah memastikan korban meregang nyawa, tersangka mengatur strategi agar aksinya tidak diketahui. Tersangka membuat seakan-akan korban menjadi korban begal. Tersangka segera meninggalkan TKP dengan membawa motor korban. Selanjutnya, motor tersebut dibuang ke sungai berikut barang bukti sebilah celurit. Hingga saat ini, tersangka masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Satreskrim Polres Jember. Polisi sendiri masih menelusuri unsur perencanaan dalam aksi tersebut. Tersangka dijerat pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Junto pasal 338 KUHP. Jika terbukti ada unsur perencanaan, maka pasal 340 KUHP juga akan diterapkan. Banyak kasus terjadi diawali dengan jalinan kasih yang melebihi batas. Mari jaga diri dan keluarga agar hal ini tidak terulang kembali. See you.